Perkenalkan, nama saya Gesya Josephine, saya dari Universitas Pancasakti, semester 5, Prodi Akuntansi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, dengan nomor NIM adalah 180351001. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dermawan Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Materinya yaitu Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama, mari kita lihat apa itu sistem pengendalian manajemen. Pada prinsipnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam suatu perusahaan. Mereka harus menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen ini pada prinsipnya dia adalah sistem di mana berisi tuntutan kepada semua orang yang ada dalam perusahaan dan orang-orang tersebut harus menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, untuk setiap perusahaan, mereka tentunya mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda-beda dalam pengendalian manajemennya, sehingga semakin besar skala perusahaan tersebut tentunya akan semakin kompleks. Sistem ini sendiri dia lebih bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, sistem tersebut dia lebih fokus dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, jadi sistem pengendalian manajemen ini dia bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan. Karena pada dasarnya setiap perusahaan tentu memiliki komponen yang sama, yaitu ada yaitu work atau pekerjaan. Pasti semua perusahaan memiliki pekerjaannya masing-masing. Selain itu, yang kedua adalah employee atau tenaga kerja. Dalam perusahaan tentunya harus ada tenaga kerja. Bagaimana perusahaan bisa berjalan jika tidak ada tenaga kerja? Selain itu, dalam perusahaan tentunya ada relationship atau hubungan, entah itu antara karyawan dengan karyawan, atasan atau karyawan, atau hubungan dengan orang-orang di luar. Selain itu, environment atau lingkungan. Nah, jadi untuk sistem pengendalian manajemen sendiri, dia adalah suatu sistem di mana menuntut semua orang yang ada dalam perusahaan untuk bisa bekerja dengan baik dan mengendalikan perusahaan. Nah, sistem ini dia sendiri bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya, sistem ini dia lebih fokus dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen agar perusahaan yang mempunyai tujuan ini dia bisa tercapai. Nah, selain itu, sistem pengendalian manajemen itu bisa diterapkan pada berbagai skala perusahaan. Selanjutnya, ini adalah sistem pengendalian manajemen menurut Edi Soekarno dan Anthony dan Govindarajan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen menurut Edi Soekarno. Menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara proses pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban di mana pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen ini dia sistem yang terintegrasi antara pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban. Nah, pada dasarnya sistem ini dia digunakan untuk membantu mereka yang ada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Control System, menjelaskan bahwa manajemen pengendalian adalah suatu proses yang mana pihak manajer dia memberikan arahan kepada tiap member dalam perusahaan untuk bisa menerapkan strategi perusahaan tersebut. Entah misalnya strategi dalam memperoleh keuntungan. Nah, jadi ini adalah sistem pengendalian menurut Edi Soekarno dan Anthony dan Govindarajan. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen memiliki ciri penting. Ada 3 ciri penting sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perusahaan menggunakan sistem pengendalian manajemen untuk mengendalikan seluruh organisasi, di mana termasuk pengendalian atas sumber daya yang digunakan, baik untuk sumber daya manusia
ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Nah, itu adalah ciri penting yang pertama. Ciri penting yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen ini akan lebih fokus kepada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungannya sangat matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Itu ciri penting yang kedua. Dan ciri penting yang ketiga adalah sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia. Karena pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi, bukan untuk memperbaikinya. Nah, jadi ciri penting sistem pengendalian manajemen itu yang pertama digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Terus ciri penting yang kedua, sistem ini sendiri dia lebih fokus kepada strategi dan teknik evaluasi dan dengan sifat perhitungan yang matang dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Dan ciri penting yang ketiga adalah di mana sistem pengendalian manajemen ini dia akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia karena pengendalian manajemen ini untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi bukan untuk memperbaikinya. Jadi itu adalah 3 ciri penting dari sistem pengendalian manajemen. Next, jenis-jenis sistem pengendalian manajemen. Ada 5 jenis sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah pengendalian pencegahan atau preventive controls. Yang kedua adalah pengendalian deteksi atau detective controls. Yang ketiga adalah pengendalian koreksi. Yang keempat adalah pengendalian pengarahan. Dan yang kelima adalah pengendalian kompensatif. Mari kita lihat masing-masing dari jenis sistem pengendalian manajemen. Jenis pengendalian yang pertama, yaitu pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Nah, jadi pengendalian pencegahan ini ada di mana untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dia dirancang untuk mencegah hasil yang mungkin tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan akan berjalan efektif apabila fungsi atau personel melakukan perannya. Contoh dalam pengendalian pencegahan bisa meliputi kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda. Pengendalian pencegahan jauh lebih murah biayanya daripada pengendalian pendeteksian atau korektif. Nah, ketika dirancang ke dalam suatu sistem, pengendalian pencegahan akan memperkirakan kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga akan mengurangi biaya perbaikannya. Namun demikian, pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin tidak terjadinya kesalahan atau kecurangan, sehingga pengendalian pencegahan ini masih membutuhkan pengendalian lain untuk melengkapinya. Nah, jenis pengendalian yang kedua yaitu pengendalian deteksi atau detective controls. Nah, sesuai dengan namanya, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Kalau pengendalian pencegahan tadi untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan, untuk pengendalian deteksi ini dia dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang mungkin sudah terjadi. Nah, pengendalian deteksi ini seperti misalnya rekonsiliasi bank atas pencocokan saldo pada buku bank dengan saldo kas buku organisasi, di mana dia merupakan kunci pengendalian deteksi atas saldo kas. Nah, untuk pengendalian deteksi ini biasanya dia lebih mahal daripada pengendalian pencegahan. Namun tetap dibutuhkan dengan alasan yang pertama, pengendalian deteksi sendiri dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Nah, yang kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan, sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Nah, misalnya pengendalian pencegahan ini tidak mendeteksi adanya
kesalahan, tidak dapat mencegah adanya kesalahan, tetapi dengan adanya pengendalian deteksi ini, dia akan mendeteksi kesalahan yang mungkin sudah terjadi. Nah, seperti pengendalian deteksi meliputi review dan pembandingan, seperti catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, konfirmasi saldo bank, kas opnam, penghitungan fisik persediaan, dan konfirmasi piutang atau utang, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis pengendalian yang ketiga, yaitu pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Nah, jadi ketika pengendalian deteksi mendeteksinya adanya kesalahan, maka pengendalian koreksi akan berfungsi untuk melakukan koreksi masalah-masalah yang sudah diidentifikasi oleh pengendalian deteksi. Nah, tujuan dari pengendalian koreksi ini sendiri supaya kesalahan yang sudah terjadi dia tidak akan terulang lagi. Nah, masalah atau kesalahan ini sendiri dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Nah, apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya yaitu dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. Next, pengendalian yang keempat yaitu pengendalian pengarahan atau directive controls. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Nah, contoh atas pengendalian ini biasanya adalah kegiatan supervisi yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja. Nah, jadi pengendalian pengarahan ini adalah pengendalian yang dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung, supaya kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu misalnya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, atau mandor yang mengawasi aktivitas para pekerjanya. Pengendalian yang terakhir atau pengendalian yang kelima adalah pengendalian kompensatif atau compensating controls. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung oleh pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif. Jadi pengendalian kompensatif ini dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena adanya suatu aktivitas pengendalian yang terabaikan. Nah, contohnya yaitu misalnya pengawasan langsung pemilik usaha terhadap setiap kegiatan para pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi. Nah, jadi yang tadi adalah 5 dari penjelasan dari 5 jenis sistem pengendalian manajemen. Setelah kita melihat apa itu sistem pengendalian manajemen, ciri penting dari sistem pengendalian manajemen, serta 5 jenis dari sistem pengendalian manajemen, sekarang mari kita lihat proses pengendalian manajemen. Ada 4 proses pengendalian manajemen. Proses yang pertama yaitu proses pemrograman. Dalam tahap ini, pihak perusahaan mereka akan menentukan program apa saja yang akan dilakukan untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, untuk proses yang kedua adalah proses penganggaran. Di dalam tahap penganggaran ini, anggaran akan dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian manajemen yang ketiga yaitu operasi dan akuntansi. Untuk tahap ini akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang digunakan dan pendapatan yang diperoleh. Untuk catatan dan biaya tersebut seluruhnya akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengkategorian yang sesuai dengan program yang sebelumnya sudah
yang sebelumnya sudah dilakukan akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Proses pengendalian yang terakhir adalah laporan dan analisis. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus pengendalian manajemen agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi dikumpulkan. Analisa laporan manajemen ini bisa berupa yang pertama, perlu atau tidaknya strategi perusahaan untuk ditinjau kembali. Nah, jadi perlu nggak strategi perusahaan untuk ada nggak proses strategi perusahaan yang perlu ditinjau kembali. Terus yang kedua adalah perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan atau perubahan pada program di tahun yang selanjutnya. Setelah itu perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran. Selain itu perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang tidak dapat diantisipasi. Jadi ini adalah 4 proses pengendalian manajemen. Yang pertama tentunya pihak perusahaan harus menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Selanjutnya setelah ditentukan programnya ada tahap penganggaran. Selanjutnya adalah operasi dan akuntansi. Ini dilakukan pencatatan dari berbagai sumber yang digunakan dan pendapatan yang diperoleh. Serta proses yang terakhir adalah laporan dan analisis yang akan menjadi penutup atas siklus pengendalian manajemen agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi dikumpulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu materi mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu sistem pengendalian manajemen. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya materi yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.